Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan program pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2023 tahun ini. Ada satu hal penting Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut di mana informasi terkini yaitu pengangkatan P3K tanpa tes ini bocoran DPR RI terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, di sini ditegaskan bahwa honorer kategori 2 sangat bergembira dengan hal ini. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, supaya lebih jelas bagaimana informasinya, simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, beri dukungan dengan channel ini, like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Dewan Pembina FHK 2 TA DKI Jakarta, Nurbaiti, memberi apresiasi langkah Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, baik dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maupun pemerintah, dalam menyelesaikan masalah honorer di negeri ini. Nah, ada apa ini Bapak Ibu? Berarti ini ada sinyal positif ya, yang sifatnya berpihak kepada seluruh honorer, sehingga Dewan Pembina FHK 2 TA DKI Jakarta Nurbaiti memberikan apresiasi dengan langkah tepat panitia kerja RWSN ini, baik dari DPR RI maupun pemerintah, untuk menyelesaikan persoalan honorer di negeri ini. Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Panja RWSN telah menyiapkan skenario penyelesaian honorer kategori 2 dan tenaga non-aparatur sipil negara menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menariknya, kata Bunda Nur, sapaan akrab Nurbaiti, khusus honorer kategori 2, tenaga administrasi, mekanismenya cukup mudah melalui tes observasi. Jadi cukup luar biasa Bapak Ibu ya. Ternyata apa yang disampaikan dan apa keluhan para honorer selama ini, khususnya tenaga teknis administrasi, ini terkabul Bapak Ibu ya. Dikabulkan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI bahwa nantinya untuk pengangkatan honorer kategori 2 administrasi ini hanya dengan tes observasi. Jadi di sini disampaikan rasa gembiranya. Katanya, kami gembira karena permintaan honorer kategori 2 khususnya tenaga administrasi agar diangkat aparatur sipil negara hanya dengan tes observasi bisa diakomodasi. Ini kata Bunda Nur kepada jpnn.com pada hari Senin 14 Agustus, 3 hari yang lalu. Jadi cukup luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah satu hal yang perlu disyukuri karena memang apa yang didambakan, didoakan oleh para honorer, terutama teknis administrasi, ini dikabulkan dan diakomodir oleh pemerintah. Dia mengungkapkan dalam diskusi besutan Forum Honorer Kategori 2 Tenaga Administrasi FHK 2 TA DKI Jakarta bersama Mardani Alisera, anggota Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini pada hari Minggu 13 Agustus, banyak informasi penting yang diterima yang sifatnya positif berpihak kepada nasib honorer, terutama kategori 2 dan non-kategori yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Jadi honorer kategori 2 tenaga teknis administrasi lega karena sudah ada solusi terbaik untuk mereka. Perlu bersyukur Bapak Ibu,
dan wajar disyukuri karena memang ini selama ini yang memang sedang ditunggu-tunggu. Akhirnya dikabulkan juga oleh pemerintah. Mereka yang merasa masa kerjanya atau yang benar-benar masa kerja pengabdian sudah 10 tahun akan diangkat otomatis menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu. Luar biasa perjuangan yang sekarang sudah diakomodir. Pak Mardhani Alisera menyampaikan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN tujuannya menyelesaikan honorer dengan mekanisme yang mudah, cukup observasi. Jadi Komisi 2 DPR RI menggiring dan memperjuangkan ke observasi. Syaratnya masih kerja tuturnya. Nah dengan demikian Bapak Ibu, tentu ini adalah suatu kabar gembira bagi Bapak Ibu honorer, terutama Bapak Ibu honorer kategori 2 dan non kategori yang sudah memiliki masa kerja lama. Sebagaimana telah dipatok, minimal sudah bekerja selama 10 tahun, akan diangkat menjadi ASN P3K full time atau penuh waktu. Pernyataan Mardhani Alisera selaku anggota Komisi 2 DPR RI yang juga adalah personil Panja RUASN tentu saja membuat honorer kategori 2 sangat bergembira. Apalagi rata-rata panitia kerja revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan hal senada. Artinya kalau kita cermati lebih dalam bahwa memang para DPR RI sebenarnya, terutama dari Komisi 2 yang juga adalah panitia kerja RUASN, senada dalam arti menyuarakan supaya semua honorer ini diangkat menjadi aparatur sipil negara tanpa seleksi tes CAT, hanya dengan tes observasi dengan syarat yang penting masih tetap bekerja sampai sekarang. Dalam pertemuan dengan FHK 2TA DKI Jakarta, Mardhani Alisera menegaskan pengangkatan honorer kategori 2 tenaga administrasi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu tidak menggunakan sistem computer assisted test atau tidak dengan sistem uji CAT, tetapi dengan tegas disampaikan hanya dengan tes observasi. Politikus fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPR RI ini juga menyampaikan honorer kategori 2 yang sudah mengabdi puluhan tahun menjadi prioritas dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2023 tahun ini. Tidak ada lagi tes yang menggunakan sistem CAT. Ini dengan tegas disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI. Komisi 2 menggiring ke penilaian observasi atau kevalidan dalam berkas seperti penilaian kinerja saja, ucap Mardhani Alisera selaku anggota Komisi 2 DPR RI yang telah bertugas juga sebagai panitia kerja RUASN. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.